Shalom, kami dari kelompok 23 akan membahas materi tentang chronic sorrow atau kesedihan kronis oleh Georgine Hicks, Mary Burke, and Margaret Hainsworth. Yang pertama, riwayat dari Georgine Hicks, Mary Burke, dan Margaret Hainsworth dapat kita lihat pada slide yang tertera. Latar belakang. Hainsworth berminat pada penyakit kronik dan yang berhubungan dengan duka cita dimulai saat dia sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan pada wanita dengan multiple sclerosis. Praktik tersebut menginspirasinya untuk mengambil disertasi dengan judul An Ethnographic Study of Women with Multiple Sclerosis Using Symbolic Interaction Approach. Kemudian dipresentasikan pada Kongres Sigma Theta Tau di Taipei, Taiwan pada tahun 1989. Pada konferensi ini, dia menjadi familiar dengan penelitian tentang chronic sorrow setelah menghadiri presentasi yang diadakan oleh Burke. Mary Burke tertarik dengan konsep chronic sorrow selama program masternya. Akhirnya, setelah konferensi tersebut, Georgine Hicks mengkontak Mary Burke untuk mengeksplorasi kemungkinan penelitian secara kolaboratif mengenai kesedihan kronik dan menjadwalkan pertemuan dengan Mary Burke dan koleganya yaitu Margaret Hainsworth dan Caroline Litgren. Burke dan Hainsworth mengembangkan teori of chronic sorrow untuk membahas tentang masalah yang timbul dari penyakit kronis, yaitu bagaimana reaksi individu terhadap situasi kehilangan, faktor pencetus, dan metode manajemennya. Dalam rentang kehidupan manusia, individu dihadapkan pada situasi kehilangan yang dapat terjadi secara terus-menerus, ataupun satu kejadian, pengalaman kehilangan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Kejadian tersebut dapat memicu timbulnya kesedihan berkepanjangan atau mendalam yang potensial progresif, meresap dalam diri individu, berulang dan permanen yang disebut kesedihan kronis. Teori chronic sorrow yang adalah middle range teori merupakan teori yang menjelaskan kerangka untuk memahami orang atau keluarga yang mengalami kehilangan yang mungkin terjadi secara terus-menerus. Teori ini dapat menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kondisi tersebut, karena teori ini mudah diaplikasikan dalam praktik keperawatan. Ruang lingkup berguna untuk menganalisis respon manusia per individu saat mengalami ketidakseimbangan terus-menerus. Karena penyakit kronik, tanggung jawab pemberi keperawatan, kehilangan anak yang sempurna, atau kedukaan. Sekarang kita masuk dalam bagian konsep utama. Konsep utama ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kesedihan kronik. Kesedihan kronik ini adalah suatu kesenjangan yang sedang berlangsung sebagai akibat dari suatu kehilangan dengan terjadi secara terus-menerus. Gejala kesedihan kronik dapat terjadi berulang secara periodik dan ini dapat terus berkembang dan meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian yaitu kehilangan. Kehilangan merupakan sebuah hasil dari ketidakseimbangan antara ideal dan situasi atau pengalaman nyata. Artinya kehilangan dapat terjadi ketika situasi ideal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami. Contohnya yaitu ketika orang tua menginginkan anaknya lahir secara normal atau secara sempurna, ternyata pada kenyataannya anaknya lahir dalam kondisi yang kronik dan ini tentu saja berbeda dari kondisi ideal. Di sini orang tua mengalami kehilangan di mana harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian yaitu peristiwa pencetus. Peristiwa pencetus ini merupakan situasi, permasalahan, dan kondisi yang menegaskan ketidakseimbangan dari kehilangan yang terjadi kembali dan ini dapat memperburuk perasaan berduka. Contohnya itu ketika kebutuhan untuk perawatan tiada akhir, ini sebuah pemicu unik untuk keluarga yang merawat. Misalnya seorang anak yang mengalami penyakit serius seperti kanker tulang. Di sini orang tua sebagai pemberi perawatan kepada anak yang mengalami kesedihan secara terus-menerus sehingga saat ini dia mempunyai keterbatasan dan gangguan pada tumbuh kembangnya.
Kemudian contoh selanjutnya yaitu kenangan dan perubahan peran ini dapat sebagai pemicu yang unik untuk populasi yang sedang berduka. Selanjutnya kita masuk pada metode pengelolaan, di mana berarti individu menerima kesedihan kronik yang dialaminya. Umumnya terdiri atas internal, berupa strategi coping individu, atau eksternal berupa bantuan tenaga kesehatan atau intervensi dari orang lain. Pengelolaan efektif merupakan strategi untuk peningkatan kenyamanan perasaan individual. Adapun mekanisme coping yang dapat dilihat seperti pada slide yang belakang. Semua coping dapat menjadi efektif apabila klien merasa terbantu atau mengaku terbantu dengan penurunan kesedihan yang dialaminya. Intervensi yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan berupa peningkatan rasa nyaman yang bersifat empati, edukasi, ataupun tindakan kompeten lainnya. Mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori chronic sorrow. Kelebihan. Teori ini secara general dapat diaplikasikan pada berbagai kasus asuhan keperawatan pasien yang berisiko mengalami chronic sorrow. Karena secara umum, kesedihan atau berduka merupakan fase fisiologis yang bisa dihadapi oleh manusia. Teori ini dapat diaplikasikan pada semua tahapan usia kehidupan. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Terdapat hal yang belum jelas dalam teori ini. Penjelasan tentang mengapa tidak semua individu yang mengalami kehilangan juga akan mengalami berduka kronis.